Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami akan menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tabara, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Kapolda Aceh menyerahkan bantuan kemanusiaan bagi korban banjir bandang di Aceh Tenggara. Personil Batalion C Brimob Sumatera Utara melaksanakan kegiatan trauma healing dan edukasi kebencanaan di Desa Hutagodang, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Polsek Mutilan Polresta Magelang kembali menghadirkan inovasi baru dalam mengoptimalkan penyampaian pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat. Di informasi pertama, pemirsa, personil Batalion C Brimob Sumatera Utara melaksanakan kegiatan trauma healing dan edukasi kebencanaan di Desa Hutagodang, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Kegiatan tersebut menyasar anak-anak sekolah yang terdampak banjir bandang. Edukasi dan pendampingan psikologis diberikan kepada siswa di TK Abah Hutagodang, PAUD Bunda Lestari dan SD Negeri 100714 Garoga melalui pendekatan yang sederhana, komunikatif dan penuh empati. Dipimpin oleh Pasi Provos Batalion C Ibtu Deni Lius Tarigan, kegiatan ini bertujuan untuk membantu anak-anak kembali merasa aman, ceria, serta memahami langkah-langkah dasar penyelamatan diri apabila terjadi bencana banjir. Materi disampaikan melalui permainan edukatif, dialog ringan, dan interaksi langsung yang disesuaikan dengan usia anak-anak. Hasil dari kegiatan tersebut terlihat dari perubahan sikap anak-anak yang mulai kembali ceria, berani berinteraksi, dan menunjukkan semangat untuk belajar. Selain itu, anak-anak juga memperoleh pengetahuan awal mengenai upaya penyelamatan diri saat menghadapi banjir yang diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan sejak dini. Melalui kegiatan trauma healing dan edukasi ini, Brimob Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk tidak hanya hadir dalam penanganan darurat bencana, tetapi juga berperan aktif dalam proses pemulihan mental dan pembentukan karakter anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Dari Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tim SAR Batalion D pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya bergerak cepat menangani tanggul jebol yang terjadi di Kampung Bendungan, Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebanyak 10 personel Brimob yang dipimpin oleh Ibda Roy Sormin diterjunkan ke lokasi kejadian usai menerima laporan dari warga. Setibanya di lokasi, personel segera melakukan upaya penanganan darurat guna mencegah meluasnya dampak banjir. Bersinergi dengan jajaran Kodim 0509 Kabupaten Bekasi, personel Brimob dan TNI membuat tanggul sementara menggunakan karung dan bambu untuk menahan debit air yang sempat mencapai ketinggian sekitar 60 cm. Berkat kerja cepat dan kolaborasi lintas sektor tersebut, debit air perlahan berlangsung surut dan kondisi mulai terkendali. Dan saat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Pol Henik Marianto menegaskan bahwa kehadiran Brimob di lokasi merupakan bentuk respon cepat Polri dalam membantu masyarakat terdampak bencana. Sementara itu, perwakilan pemerintah Desa Pantai Bakti menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan oleh aparat keamanan. Satu, yang pertama kita butuhkan karung, kedua bambu, tapi alhamdulillah ini semua sudah ada sumbangsi dari semua elemen. Dan saya mungkin mewakili pemerintah Desa Pantai Bakti yang pertama mengucapkan ribuan terima kasih atas sumbangsi yang ada. Personel gabungan tetap bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan peningkatan debit air
serta memastikan keamanan dan kenyamanan warga sekitar. Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Kapolda Aceh menyerahkan bantuan kemanusiaan bagi korban banjir bandang di Aceh Tenggara. Bantuan diantar langsung ke lokasi terdampak sebagai bentuk kehadiran negara bagi masyarakat. Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir bandang di Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara. Bantuan berupa 300 unit kasur tidur, sembako, serta dana tunggu hunian atau DTH. Dana tunggu hunian diberikan sebesar 1,8 juta rupiah untuk jangka waktu 3 bulan kepada warga yang rumahnya hanyut akibat banjir bandang. Kami dari Polri dan TNI tidak pernah meninggalkan masyarakat. Itu yang diingat, ya. Mohon maaf kami baru datang ke sini, tapi saya percaya Kapolres untuk menyelesaikan persoalan awal, yaitu membuka jalur dan menyelamatkan masyarakat. Intinya semua musibah itu sudah ada jalannya. Di balik musibah itu ada hikmahnya. Percaya sama kita, Allah sudah memberikan itu. Setiap musibah pasti ada masalah, ada penyelesaiannya. Kapolda Aceh juga mengapresiasi sinergi Forkopimda dan masyarakat Aceh Tenggara dalam penanganan bencana. Daerah ini menjadi yang pertama menurunkan status dari tanggap darurat ke tahap pemulihan pasca bencana. Kapolda Aceh mengajak seluruh pihak untuk terus memberi perhatian berkelanjutan bagi para korban. Dari Humas Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, tim gabungan Polri dan Polda Bali berhasil tangkap buronan internasional di Bali. Berikut laporan Brigpol Ingrid Prasadel Humas Polda Bali. Tim gabungan Polri dan Polda Bali berhasil tangkap buron internasional di Bali. Berikut liputannya untuk Anda. Selama 3 hari, tim gabungan Polri dan Polda Bali melakukan operasi penangkapan terhadap buronan internasional asal Rumania. CCZ 39 tahun yang terlibat dalam pembunuhan berencana dan perampokan sadis di Rumania. CCZ merupakan tokoh utama dalam kasus tersebut dan telah menjadi target Interpol sejak November tahun 2023. CCZ komplotannya menyusup ke rumah seorang pengusaha lokal di Rumania melakukan penyiksaan ekstrim hingga korban meninggal dan mengancam anak perempuan korban dengan senjata api. 2 rekan CCZ telah ditangkap dan dihukum penjara seumur hidup, namun CCZ berhasil melarikan diri ke Indonesia. Penangkapan CCZ merupakan hasil kerjasama antara NCB Jakarta dan NCB Bukares, serta koordinasi intensif dengan jajaran Polda Bali, yakni Polresta Denpasar dan Polres Gianyar. Tim gabungan berhasil melacak posisi CCZ yang berpindah-pindah di Bali dan menangkapnya tanpa perlawanan berarti pada 15 Januari 2026. Dari Humas Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.